Adik-adik sudah siang, semoga masih semangat. Ini materi yang terakhir. Sebelumnya saya perkenalkan dengan narasumber kita. Nama Haji Dadan Ridwan SAG MSI, NIP 1971 11 17 1998 03 1002. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya ya Pak? Tasikmalaya 17 November tahun 1971. Jabatan saat ini beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Purworejo. Alamat rumah Kauman Masjid Brunorjo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pengalaman jabatan beliau Kasubsi Doktik Urais di Bangli tahun 2000, kemudian Kepala KUA Kecamatan Bangli tahun 2001. Selanjutnya Kepala KUA Loano 1, kemudian Kepala KUA Kecamatan Banyurip, dan terakhir sebagai Kepala KUA Kecamatan Purworejo 1. Materi yang akan disampaikan mempersiapkan generasi berkualitas. Pada Pak Dadan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Siapa kita? Mantap. Siapa kita? Nah, iya memang NU jelas, tapi kan ini bimbingan perkawinan. Siapa kita? Keluarga Sakinah. Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. Tangan. Oke. Berarti yang tepuk tangan yang paling kencang semangat menikah. Oke. Untuk adik-adik, bahwa bimbingan perkawinan pranikah remaja usia sekolah ini sangat penting sekali untuk disampaikan. Hal ini berkaitan dengan konsep keluarga, tentang negara yang hebat, masyarakat yang kuat itu dibangun dimulai dari keluarga. Keluarga terdiri daripada suami istri. Nah, suami istri belum sah. Iya. Jadi keluarga itu dibangun dalam rangka untuk mempersiapkan masyarakat yang sehat, masyarakat yang kuat, masyarakat yang hebat, yang berakhir berujung kepada kehidupan negara yang berkemajuan. Oleh karena itu, terima kasih, ini adik-adik sudah siap. Kita bebas berbicara ya, kita bebas berbicara. Saya menginginkan bahwa pertemuan ini ingin membangun tentang pemahaman-pemahaman. Temanya apa yang akan kita bawa hari ini? Judulnya apa sekarang ini? Mempersiapkan generasi berkualitas. Nah, kalau yang sebelumnya sudah disampaikan tentang persiapan-persiapan nikah, tentang 4 pilar perkawinan, sudah disampaikan? Sudah ya? Masih ingat? Coba apa? Tepuk sakinah. Jangan ragu-ragu. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Coba saya ingin lomba yang kanan sama yang kiri. Coba yang ini dulu. Tepuk sakinah. Oh, enggak ada tuh. 85. Coba yang ini yang cowok. Ada ini ceweknya juga. Tepuk sakinah. Aduh, kok nggak siap banget? Siap-siap dong. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling sayang, saling cinta, saling setia, saling jaga. Musyawarah untuk sakinah. Berapa nilainya? 70? Nggak udah. 80 lah.
Oh, curiga. Oke. Adik-adik sekalian, 4 pilar perkawinan tadi merupakan salah satu wujud ketika seseorang akan membangun rumah tangga, harus betul-betul 4 pilar ini harus terbangun. Tadi sudah disampaikan ya panjang lebar tentang berpasangan, apa itu pasangan, tentang komitmen janji kokoh, tentang muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu ada konsep tabadul, kesalingan. Saling apa? Tadi saling jaga, saling. Kalau lebih dikembangkan lagi di sini, saling menyayangi, saling mencintai, saling melengkapi, saling menutupi, saling apa Mas? Saling peka. Luar biasa. Saling apa? Coba jangan sampai kalah. Saling sayang sudah. Saling apa lagi? Pengerti? Saling setia. Iya, luar biasa. Saling apa yang di depan? Saling jaga, udah ya, saling jaga. Saling apa? Oh, saling membahagiakan. Betul, luar biasa. Dan di sini ada di dalam perintah agama, fastabiqul khairat. Artinya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka setelah menjadi suami istri nanti, suami dan istri harus berlomba untuk memberikan yang terbaik. Muasyarah bil ma'ruf artinya apa? Pengertian di situ ada konteks berpastabiqul khairat, berlomba-lomba antara suami istri untuk memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Kalau sudah muncul pastabiqul khairat, saling berlomba untuk memberikan yang terbaik, maka bukan tidak mungkin tidak akan pernah terjadi saling menyakiti. Karena apa? Pastabiqul khairat berarti kebaikan. Kalau aku mengucapkan kata-kata seperti ini kepada pasanganku pasti akan tersakiti. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Wah, luar biasa. Sama si calon istri ya. Nanti kalau sudah menjadi istri, saya tidak ingin suamiku lari dariku. Karena apa? Kata-kataku menyakitkan di hatinya. Wah, iya. Oke. Tentang kesiapan kita membangun rumah tangga, berarti kesiapan kita untuk melahirkan generasi yang berkualitas. Oke, saya ingin ada permainan sedikit. Coba berdiri semuanya. Iya. Mas berdiri. Mungkin agak direnggangkan, boleh, agak direnggangkan. Nanti masalahnya tangannya akan seperti ini. Jangan sampai tangan temannya nanti akan terkena. Oke. Bukan peluk-pelukan ini. Wah, ulang. Ada yang langsung gini, tidak boleh, belum saatnya, masih jauh. Oke? Menikah adalah berbicara tentang kesiapan mental. Siap nggak menikah itu? Karena menikah bukan melulu keindahan, bukan melulu kenikmatan, bukan melulu kesenangan, bukan melulu kebahagiaan. Ada saatnya ketika Anda menikah, Anda akan merasakan sakit hati. Sakitnya itu di mana? Di sini. Nah, ketika itu terjadi, maka yang harus disiapkan apa? Mental. Artinya tidak begitu mudah. Ingat, saya ingatkan, secara nasional angka perceraian di Indonesia ini luar biasa, menduduki ranking tertinggi di. Oh, kok tepuk tangan? Oh, ada orang cerai kok tepuk tangan. Oh, ini nanti akan saya ceritakan. Jadi di Nusa Tenggara, di Asia Tenggara ya, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura. Coba mana Asia Tenggara itu mana aja coba? Indonesia, Malaysia, Thailand, Timor Leste, Laos, Filipina, Thailand jelas ya, Vietnam, Myanmar, Papua Nugini belum termasuk. Papua Nugini memang di Asia Tenggara tapi belum masuk ke Asia Tenggara. Kamboja, betul. Brunei, oke, udah 10. 11 ya sama Timor Leste. Oke. Kesiapan mental itu harus dibangun, membangun persepsi. Persepsi artinya apa? Pemahaman. Pemahaman itu apa? Pemahaman itu adalah kita mengetahui bahwa sesuatu itu ya, bola itu bulat. Tapi kita tidak akan pernah berbicara. Yang namanya gajah itu besar. Boleh, nanti kita bilang kecil bisa. Nanti ada seperti itu. Ular itu cacing itu terus semut kecil. Udah disampaikan belum cerita ini? Belum. Oh,
Boleh. Nanti seperti persepsi, membangun persepsi. Ini siap kita mental. Oke. Das sein, das sollen. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan, tapi kita siap menerima kenyataan itu. Semut. Kecil. Gajah. Ada gajah kecil nggak? Ada. Artinya mulut kita istiqomah. Istiqomah dalam kenyataan. Gajah ya besar, nggak pernah kita mengatakan gajah kecil. Oke, coba. Gajah besar. Oh, ada masih simbol ini ya. Ini belum siap menerima kenyataan. Oke, gajah besar. Semut kecil. Bilang cacing panjang. Perlu kita hukum. Oke, nanti kalau ada yang salah perlu dikasih ini ya, reward ya. Ya, kasih hadiah. Disuruh puisi atau apa? Nah, ini fokus masalahnya. Pargoy. Apa katanya? Pargoy apa nih? Kok istilah baru? Waduh. Gaul banget. Ini mau makan apa? SMKNU? Luar biasa. SMKNU? Luar biasa. Siapa kita? Bino. Kalau namanya bimbingan perkawinan siapa kita? Sakinah. Sakinah. Mawaddah. Untuk sana. Semut. Ada yang bilang semut besar. Misalnya semut besar. Ya. Semut besar. Oke. Coba. Semut. Gajah besar. Cacing. Ular. Panjang. Jawa. Biasa. SMKNU. Artinya apa? Ini saya melihat daya ingatnya cepat, daya tangkapnya kuat. Berarti statistik IQ tinggi. Amin. Oke. Oke, kita akan masukin tentang konsep bagaimana cara membangun generasi berkualitas. Membangun generasi berkualitas berarti kita harus mempersiapkan diri sebagai orang tua yang berkualitas. Jangan berbicara, pokoknya aku akan menjadikan anak saya hebat. Dia sendiri aja hebat, dia masih bisa menyebutkan anaknya hebat kan? Jadi ketika kita ingin mempersiapkan anak kita menjadi generasi yang berkualitas, maka kita siapkan kita sebagai calon orang tua yang berkualitas. Minimal ada pemahaman tentang konsep sikap. 4 sikap yang harus dibangun. Ini betul ini. Yang pertama adalah konsep tentang tawasud. Oke, tawasud artinya apa? Moderat, tengah-tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke bawah, tidak kemana-mana. Di bawah, tidak di bawah. Oke, namanya moderat itu berarti orang itu tidak keras, tidak loyo, tidak keras, tidak kaku, dan tidak lemah, tapi tengah-tengah. Oke, tawasud. Tawasud berarti moderat, berada di tengah-tengah. Di dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita bersikap moderat, maka kita akan bisa diterima oleh semua kalangan. Semua orang akan menerima kita. Kita sudah bisa memberikan porsi kepada nanti kita punya anak, kita akan memposisikan sebagai orang tua yang moderat. Yang kedua, tidak. Tidak artinya apa? Berani membela kebenaran, berani membela kebenaran, menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu tidak. Lalu kemudian tawazun. Tawazun artinya apa? Tawazun itu keadilan, seimbang dalam bersikap itu seimbang. Lalu yang keempat tasamuh. Tasamuh artinya apa? Toleransi. Kita hidup di dalam keragaman hidup bermasyarakat. Toleransi kita apa harus dibangun?
Ya kita harus teposliro. Ada tetangga kita yang sakit, mentang-mentang kita senangnya musik keras-keras, itu berarti kita itu tidak tasamuh, tidak toleransi dengan tetangga kita. Nah, 4 sikap ini harus kita bangun dalam rangka untuk mempersiapkan generasi anak-anak kita nanti ke depan. Orang tua yang bersikap tawasud, demokrat orangnya, moderat orangnya. Lalu yang kedua, tawazun, tidak boleh, tidak bersikap membela kebenaran dan keadilan. Lalu tawazun berkah seimbang hidupnya. Lalu yang keempat, tasamuh. Tasamuh artinya apa? Toleransi. Maka ketika sikap 4 hal ini terbangun dalam diri kita, bukan tidak mungkin kita sudah akan mempersiapkan generasi-generasi yang hebat. Lupa ya, nggak sampai di sini. Oke, lalu yang kemudian, ketika kita hidup bermasyarakat, kita hidup di dalam lingkungan berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda agama, berbeda pendidikan, semuanya serba berbeda. Makanya akan kita bangun secara insaniah hubungan adalah yang pertama hubungan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah kita adalah saudara. Yang muslim, muslimat, muslim dan muslimat kita bersaudara. Lalu yang kedua, hubungan ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah adalah hubungan sesama bangsa. Hidup kita di Indonesia, maka kita harus punya satu komitmen. NKRI harga mati. Seperti itu. Siapa kita? NKRI harga mati. Pancasila? Ada tambahannya harus diingat. SMKNU luar biasa. Siapa kita? Keluarga Sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Tepuk Sakinah. Berpasangan. Janji kokoh, saling sayang, saling cinta, saling setia, saling jaga, musyawarah untuk Sakinah. Lebih ulang. Oh, tepuk tangan telat. Oke. Sikap apa yang harus dibangun? 4 sih. Yang pertama, tawasud. Yang kedua, tawazun. Yang ketiga, yang keempat, tasamuh. Lalu yang hubungan sesama manusia didasari dengan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah wataniyah. Dan yang ketiga, ukhuwah basoriyah. Kalau basoriyah itu antar sesama manusia. Nah, ini yang harus dibangun. Penekanan tentang hubungan relasi dengan masyarakat, dengan orang itu akan terbangun dengan hal seperti ini. Ketika kita berhubungan dengan sesama muslim, jelas ada sikap-sikap yang harus kita bangun. Semuanya berujung kepada apa yang digambarkan Rasulullah ketika diutus ke muka bumi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adik-adik sekalian, pada prinsipnya pendidikan yang kita jalani seperti ini adalah ujungnya dalam rangka membentuk akhlakul karimah, karakter bangsa, karakter sebagai seorang muslim, karakter sebagai seorang muslimah. Dan ujung daripada itu adalah bagaimana cara kita membangun masyarakat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan itu akan diawali dari pribadi-pribadi seperti ini sebagai penerus kehidupan yang akan datang. Asyibanu rijalul akhir. Pemuda adalah pemimpin masa depan. Seperti ini. Tentang menyangkut masalah usia. Kenapa pernikahan dini ya? Ini pernikahan dini tadi disampaikan ya. Kenapa pernikahan dini itu untuk dihindari? Ada apa? Kenapa pernikahan dini harus dihindari? Usianya masing-masing belum nyampe 19 belum ya? Jadi sekarang itu Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 itu menegaskan bahwa usia nikah untuk yang perempuan 19 tahun, untuk yang laki-laki 19 tahun. Kalau undang-undang sebelumnya, undang-undang yang nomor 1 tahun 74, usia pernikahan yang perempuan 16 tahun, yang laki-laki 19 tahun.
Jadi sekarang yang perempuan dinaikkan sama usianya dengan laki-laki harus 19 tahun. Kalau misalnya 18-17 mau nikah terus gimana? Nah, ini orang yang menikah di antaranya yang kurang dari 19 itu harus mendapatkan dispensasi kurang umur dari pengadilan. Jadi ke pengadilan nanti urusannya. Dan itu sekarang banyak terjadi. Saya sampaikan tadi angka perceraian yang begitu tinggi. Indonesia itu menempati peringkat tertinggi dari angka perceraian. 2 juta perceraian, 2 juta pernikahan tahun 2020 yang cerainya itu 25%, berarti berapa? 500.000 perceraian, luar biasa. 500.000 perceraian itu berarti janda duda tahun 2020 itu 1 juta. Iya kan? 1 juta orang, betul nggak? Iya, 500.000 berarti satu pasangan. Satu pasangan berarti suami istri berpisah, janda dan duda. Di Purworejo, kita di Kabupaten Purworejo ini termasuk angkanya sangat tinggi mengikuti angka nasional. Pernikahan dalam tahun 2020 itu sekitar 8.000 pernikahan, yang cerai 1.800, hampir berapa persen itu? Hampir 23%, kan tetap tinggi. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pernikahan dini itu untuk dihindari. Pernikahan dini itu ada 4 yang menjadikan penyebab pernikahan dini untuk dihindari. Tadi sudah disampaikan dulu. Yang pertama apa? Sangat rentan terkena kanker serviks. Apa itu kanker serviks? Nanti ada yang menjelaskan. Pokoknya kanker serviks itu kanker untuk pihak perempuan. Jadi pernikahan dini itu terjadinya resiko bisa mendapatkan kanker serviks itu karena usia pernikahan dini. Ketidaksiapan. Kalau produksinya iya, tapi secara kesiapan organnya belum begitu sempurna. Lalu yang kedua, kenapa pernikahan dini itu harus dihindarkan? Karena pernikahan dini itu yang menyebabkan terjadinya KDRT. Apa itu KDRT? Status, ya. Kenapa terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Apa? Kurang cocok. Terus apa lagi? Ya. Sama-sama egois. Ya, itu tadi. Namanya pernikahan ini usia yang belum matang, usia yang belum dewasa, itu karena memang itu tadi ketidaksiapan secara mental. Makanya tadi saya ajarkan tentang kesiapan mental. Maksudnya apa? Gajah itu besar tapi disimbolkan dengan kecil besar. Nanti misalnya seperti ini, kalau sudah menikah masing-masing yang istri itu mendapatkan suaminya itu pokoknya sebelum nikah, wah gaji pendapatan suami itu besar, tapi ternyata kenyataannya kecil. Ditanya orang tua, Dovi, ujung penghasilan, alhamdulillah. Apa ini besar, gitu kan? Ya besar. Ternyata kecil kenyataannya, tapi sih siap secara mental. Jadi ya pernikahan dini yang pertama apa? Kanker serviks. Yang kedua KDRT. Yang ketiga bukan. Yang ketiga itu tingginya angka kematian ya pada saat melahirkan kalau pernikahan dini dilaksanakan. Coba banyak terjadi ya orang yang belum siap usianya 17-18 menikah. Itu tadi kejadian pendarahan itu kan karena memang ketidaksiapan. Lalu yang keempat tingginya angka perceraian. Oleh karena itu untuk adik-adik yang usia sekolah ini, temanya kan pernikahan remaja usia sekolah ini, kita untuk betul-betul mempersiapkan semuanya. Bahwa pernikahan itu kelihatannya gampang, pokoknya datang ke kawah beres urusan. Tapi ingat, setelah pernikahan itu yang harus kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Ya 4 pilar tadi, 4 pilar. 4 pilarnya harus siap. Kemudian pemahaman-pemahaman bagaimana cara kita mempersiapkan generasi. Karena nantinya akan menjadi orang tua. Orang tua. Siap menjadi orang tua. Siap jadi orang tua? Ya harus siap tapi nanti gitu. Belum, ya kalau sekarang belum. Siap jadi orang tua? Kapan? Tapi nanti menunggu usia saatnya
siapkan seperti itu. Oke, oleh karena itu bahwa adik-adik mempersiapkan generasi berkualitas ini adalah kewajiban kita semua. Oke, kewajiban. Kita ini hidup sekarang pada zaman milenial, betul ya? Adik-adik ini usia-usia milenial. Usia milenial maksudnya apa? Usia yang lahir hidup dalam suasana teknologi sudah begitu maju. Dulu saya lahir tahun 70-an. Usia saya sekarang kira-kira berapa tahun? 60. Ah, tua banget. 54. Ya, terlalu jauh. Saya itu di bawah 50. 48. Ya, 50 tahun. Oke, usia 50. Saya hidup zaman perubahan. Dari belum ada gadget sampai sekarang ada gadget. Iya, ya itulah maksudnya. Dari yang belum ada HP, ada HP. Yang belum ada komputer, ada komputer. Dulu saya kalau ngetik waktu tugas itu pakai mesin tik. Nah, ya toh, mungkin nggak ada yang bisa ya main ini ya, ketik biasa ya. Jeduk selesai tarik. Kemudian kalau untuk transfer apapun, kirim surat itu kan dulu, kalau sekarang pakai WA ya, pakai WA itu kan, Jeffrey sama si dia sekarang kayak gitu. Kalau dulu nggak bisa, dulu harus pakai surat, kata-kata itu harus romantis, harus puitis. Ketika bintang gemerlap, aku menulis surat. Nek sekarang rasanya udah nggak pernah seperti itu kata-kata berkeluar ya. Ya, oke. Ini sudah dikasih kode ini. Terima kasih Pak Dadan. Silakan tos untuk Pak Dadan Ridwan. Adik-adik siswa-siswi SMK NU yang saya sayangi dan sangat saya banggakan, berakhir sudahlah kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan peran aktifnya dalam mengikuti kegiatan. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan tentunya membawa keberkahan buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan baik dalam tutur kata maupun dalam sikap. Akhirul kalam kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.